Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvino Ganda Rizky dari kelas B, NIM 2020-20146. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hukum perusahaan. Pengertian perusahaan. Menurut Molengraf, perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, bertindak keluar untuk mendapatkan penghasilan dengan cara memperniagakan barang-barang atau mengadakan perjanjian perdagangan. Menurut Mr. Pollack, perusahaan adalah baru dapat dikatakan perusahaan jika diperlukan adanya perhitungan laba rugi yang dapat diperkirakan dan segala sesuatu dicatat dalam pembukuan. Menurut pasal 1 huruf B Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang wajib daftar perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan didirikan bekerjasama dengan berkedudukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Arti istilah perusahaan. Menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang dokumen perusahaan adalah sebagai bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus-menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba baik yang diselenggarakan oleh orang perseorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dalam wilayah Republik Indonesia. Bentuk-bentuk perusahaan. 1. Usaha perseroan. 2. Firma atau FA. 3. Perseroan komanditer atau CV. 4. Perseroan terbatas atau PT. 5. Perseroan terbatas negara atau persero. 6. Perusahaan daerah atau PD. 7. Perusahaan negara umum atau perum. 8. Perusahaan negara jawatan atau perjan. 9. Koperasi. 10. Yayasan. Unsur-unsur perusahaan. 1. Unsur badan usaha yang menjalankan kegiatan dalam bidang ekonomi dengan bentuk tertentu atau berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum seperti perusahaan dagang, firma, CV, PT, perusahaan umum, koperasi, dan yayasan. Unsur terus-menerus. 2. Unsur kegiatan dalam bidang ekonomi, yaitu objek kegiatan ekonomi berupa harta kekayaan dengan tujuan untuk memperoleh laba. 3. Unsur terus-menerus kegiatan dalam bidang ekonomi yang tidak terputus, yakni tidak secara insidental, tidak sambilan tetapi bersifat tetap untuk jangka waktu yang lama, yang dapat dilihat di akta pendirian perusahaan. 4. Unsur terang-terangan. Usahanya dibenarkan oleh pemerintah menurut undang-undang dan cara leluasa untuk berhubungan dengan pihak lain. 5. Unsur untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Dari uraian pengertian perusahaan di atas ada dua hal pokok. 1. Bentuk badan usaha. 2. Adanya kegiatan untuk mendapatkan keuntungan.
Status dan kedudukan badan usaha. 1. Badan usaha yang berbadan hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dan aparatnya dengan warga negara yang menyangkut kepentingan umum, yang umumnya merupakan perusahaan negara. Perusahaan negara adalah perusahaan yang modal seluruhnya atau sebagian milik negara. Contoh BUMN dan BUMD. 2. Badan usaha yang berbadan hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan antara individu yang satu dengan individu yang lain yang menyangkut kepentingan perorangan yang umumnya perusahaan swasta. Perusahaan privat merupakan perusahaan swasta adalah perusahaan yang modalnya dimiliki oleh swasta. Badan usaha ini sepenuhnya dikelola oleh pihak swasta termasuk permodalannya. Perusahaan swasta berperan dalam bidang di mana persaingan dan kerjasama didasarkan atas motif mencari laba. Ada dua kategori perusahaan swasta. 1. Perusahaan swasta nasional adalah perusahaan yang sekurang-kurangnya 51% dari modalnya dalam negeri yang ditanam di dalamnya. Jadi kepemilikan modalnya dalam negeri minimal 51%. Yang kedua, perusahaan swasta asing adalah perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan persyaratan untuk perusahaan nasional sebagaimana disebut di atas, misalnya modal yang dalam negeri yang dimiliki oleh negara atau swasta nasional yang ditanam di dalamnya besarnya kurang dari 51%. Perusahaan asing bisa berupa 1. Perusahaan patungan atau joint venture company. 2. Perusahaan murni asing atau 100%. Perusahaan perorangan. Perusahaan perorangan, perusahaan yang dilakukan oleh satu orang pengusaha modal. Perusahaan hanya dimiliki oleh satu orang. Perusahaan yang dimiliki dan dikelola atau diawasi oleh satu orang sebagai pemilik dan bertanggung jawab penuh atas semua resiko dan aktivitas perusahaan. Kelebihan perusahaan perorangan. 1. Mudah mendirikannya. 2. Tidak terikat ketat dengan hukum. 3. Sifatnya sederhana. 4. Laba diterima sepenuhnya. 5. Mudah dibubarkan. 6. Biaya pendirian relatif ringan. 7. Hubungan dengan pihak ketiga bersifat pribadi. Kelemahan perusahaan perorangan. 1. Utang ditanggung sendiri. 2. Sumber modal terbatas pada pribadinya. 3. Kemampuan manajemen atau mengurus perusahaan terbatas. 4. Resiko perusahaan ditanggung sendiri. 5. Kemungkinan pengembangan sangat tergantung pada kemampuan yang bersangkutan. Pengaturan perusahaan perorangan. Di dalam KUHD maupun perundang-undangan lainnya tidak dijumpai adanya pengaturan khusus mengenai perusahaan perorangan. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.